Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anak-anakku semua. Apakah malam ini kalian sedang mempersiapkan pembelajaran? Pak Guru harap kalian malam ini dapat belajar seperti biasanya. Oke? Pada malam ini Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran budidaya dan wirausaha tanaman hias pada bagian kedua. Tentu kalian semua sudah melihat pada tahap pertama, sehingga harapannya untuk materi yang telah berlalu ya, ini ada memiliki kesinambungan dengan materi yang akan diberikan pada malam hari ini. Oke, kita mulai untuk pembelajarannya ya. Ya, oke. Bab 3, budidaya tanaman hias, bagian kedua. Indikator pembelajaran pada tahap kedua yang pertama adalah menjelaskan pengemasan dan perawatan hasil budidaya tanaman hias. Kemudian yang kedua, membuat perhitungan harga pokok produksi usaha tanaman hias. Ketiga, membuat strategi pemasaran produk. Kemudian keempat, membuat perencanaan usaha budidaya tanaman hias. Dan yang kelima, melakukan budidaya tanaman hias. Oke. Pada tahap yang pertama telah dijelaskan bahwa standar budidaya tanaman hias ya merupakan salah satu sub pokok bahasan dari mengenal produk budidaya tanaman hias. Jadi mengenal produk budidaya tanaman hias, yang pertama yaitu kalian harus mengenal dulu jenis tanaman hias. Materi ini telah diberikan kemarin, dan juga manfaat tanaman hias. Nah, malam ini Pak Guru akan melanjutkan kepada standar budidaya tanaman hias. Oke. Dalam budidaya tanaman hias harus menyesuaikan standar budidaya dari pemerintah untuk tanaman hias. Pemerintah telah menerbitkan dokumen norma budidaya yang baik dan benar yang dikenal dengan sebutan Good Agriculture Practice untuk tanaman hias. Nah, pedoman Good Agriculture Practice mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dikenal sebagai prinsip traceability. Apa itu prinsip traceability? Yaitu suatu produk dapat ditelusuri asal-usulnya dari konsumen, bahkan sampai ke kebun hasil produksi budidaya. Yang kedua, standar budidaya tanaman hias adalah tentang lahan. Dalam lahan, yaitu tentang pemilihan lokasi, riwayat lokasi, pemetaan lahan, kesuburan, penyiapan lahan, media tanam, pola pemanfaatan lahan, konservasi lahan, dan analisis dampak lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan benih dan varietas tanaman. Keempat, penanaman. Kelima, pemupukan yang mencakup jenis pupuk, penggunaan produk pupuk, penyimpanan pupuk, komposisi, dan pencatatannya. 6. Perlindungan tanaman yang mencakup prinsip perlindungan tanaman, perlindungan lingkungan, pengendalian OPT, pestisida, penggunaan pestisida, pencatatan penggunaan pestisida, penyimpanan pestisida, pembuangan pestisida, dan analisis residu pestisida. Yang 7, yaitu pengelolaan pemeliharaan tanaman. 8. Penanganan pasca panen meliputi, ya tolong diperhatikan, yang pertama, cara panen yang baik, sortasi dan grading,
pengemasan dan pengepakan, penyimpanan, dan penggunaan bahan kimia. Kesembilan, standar tentang pedoman Good Agriculture, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. 10, fasilitas sanitasi, dan yang ke-11, tempat pembuangan limbah. Oke. Nah, pada tahap 1 di pembelajaran part 1 telah dikenalkan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membudidayakan tanaman hias. Yang pertama, mengenal produk budidaya tanaman hias. Kedua, sarana budidaya tanaman hias. 3, proses dan alat budidaya tanaman hias. 4, cara merancang budidaya tanaman hias. 5, pengemasan dan perawatan hasil budidaya tanaman hias. 6, perhitungan harga pokok produksi usaha budidaya tanaman hias. Dan yang 7, strategi pemasaran produk. Nah, ini telah disampaikan pada part 1. Nah, hari ini, malam ini, Pak Guru ulangi. Ya, tolong dicatat dengan sebaik-baiknya dan diingat serta dipahami. Nah, sekarang kita mulai di inti materi part yang kedua, yaitu tentang sarana budidaya tanaman hias. Ya, tadi kan ada 7, ya. Nah, sekarang kita belajar yang kedua, sarana budidaya tanaman hias. Jadi, sarana budidaya tanaman hias diperlukan agar budidaya tanaman hias dapat terlaksana dengan baik. Sarana produksi tanaman hias terdiri atas alat dan bahan yang dibutuhkan. Bahan terdiri dari media tanam, benih pupuk, pestisida dan hormon pertumbuhan. Alat budidaya tanaman hias terdiri atas alat untuk mengolah tanah, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Kemudian yang ketiga, proses dan alat budidaya tanaman hias. Berikut beberapa teknik budidaya tanaman hias. Yang pertama adalah A. Pemilihan tanaman. Pilihlah tanaman yang cukup mudah dalam perawatannya, agar memudahkan pekerjaan anak-anak semua. Setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda dalam perawatannya. Oke, jadi ingat kemarin di dalam Google Classroom, Pak Guru telah memberikan penugasan agar anak-anak semua menanam satu tanaman hias. Nah, di sini ya perlu diperhatikan tempat di mana anak-anak semua berada. Ya, maka pilihlah tanaman yang cukup mudah dan dalam perawatan. Ya, jadi pemilihan tanaman penting dalam budidaya tanaman hias, disesuaikan dengan tempatnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, persiapan lahan atau media tanam. Media tanam merupakan hal yang sangat penting sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Media untuk tanaman hias dapat berupa bahan organik dan anorganik. Media tanam dengan bahan organik biasanya menggunakan arang, batang pakis, pupuk kandang, sabut kelapa, dan humus. Media tanam anorganik biasanya menggunakan batu, kerikil, spons, pasir pecahan, batu, dan gel. Oke. Yang ketiga, yaitu tempat. Usahakan tanaman tidak terlalu sering terkena sinar matahari. Buatlah semacam peneduh dan jaring-jaring untuk atap tanaman. Yang D, pembibitan. Proses pembibitan yang salah dapat berdampak besar yang menyebabkan tanaman tidak berbunga, bahkan mati. Bibit tanaman yang dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu dengan perbanyakan generatif ataupun vegetatif. Perbanyakan generatif mengacu pada suatu pengertian perkawinan antara dua tanaman induk yang terpilih melalui organ bunga pada salah satu induk. Kemudian terjadi penyerbukan dan menjadi buah dengan kandungan biji di dalamnya. Sedangkan perbanyakan vegetatif ialah perbanyakan tanaman dengan menggunakan organ vegetatif tanaman, seperti batang yang mempunyai tunas samping dan mata tunas dari induk yang terpilih. Selanjutnya kita masuk di dalam perawatan. Perawatan tanaman hias terdiri dari penyiraman dan pemupukan tanaman.
Siram tanaman secukupnya untuk menghindari pembusukan pada akar tanaman. Gunakanlah pupuk kompos untuk pemupukan atau pupuk buatan pabrik. Selanjutnya, tentu kita harus menyediakan air. Air itu sangat berperan penting di dalam tanaman, karena air berguna untuk mengontrol suhu saat udara panas. Layu pada daun disebabkan oleh penguapan dalam sel tanaman akibat kekurangan kadar air, dan juga suhu udara di sekitar yang sangat panas atau panas. Penyiraman terlalu banyak juga berdampak buruk terhadap tanaman, apalagi tanaman dalam pot. Ini akan membuat media tanam menjadi lumpur lebih lama, sehingga membuat akar tanaman membusuk. Selanjutnya, yang harus kita perhatikan adalah hama tanaman. Hama tanaman dapat berupa ulat, serangga lalat, dan juga jamur. Lakukan penyemprotan anti hama terhadap jenis tanaman hias yang mudah terkena. Ya, seperti itu. Jadi, anak-anak semua harus mengontrol tanaman yang telah ditanam. Ya, tanaman itu ingat akan dibawa pada saat kita bertemu kembali di sekolah. Kemudian, penataan dan pemangkasan. Penataan dan pemangkasan agar tanaman tumbuh rapi dan teratur. Lakukan penataan terhadap ranting dan tangkai tanaman agar hasilnya bagus, seperti pada tanaman bonsai. Pemangkasan tanaman juga penting guna memicu tunas dan daun baru sehingga tumbuh bersamaan. Dan yang terakhir adalah penggantian media tanam. Penggantian media tanam dilakukan terhadap tanaman dalam pot yang disebabkan oleh penuhnya akar, sehingga dapat menyebabkan penghambatan pertumbuhan. Penggantian media tanam tergantung pada jenis tanamannya. Ya, jadi pada 3, yaitu proses dan alat budidaya tanaman, kita harus memahami tentang teknik budidaya tanaman hias. Ya, jadi kemarin anak-anak semua sudah menanam tanaman hias. Pasti Anda atau anak-anakku sekalian punya alasan kenapa memilih tanaman tersebut. Ya, kemudian lihat lahannya dan media tanamnya, kemudian tempatnya di mana, ya, pembibitannya bagaimana, terus perawatan air, terus perhatikan juga sering dikontrol nanti apakah ada hama atau tidak, ya. Kemudian penataan dan pemangkasan serta penggantian media tanam ketika media tanamnya sudah mulai tidak cocok, ya. Di situ contoh dilihat dalam, kalau yang anak-anak semua menanam di dalam pot, perhatikan tadi penuhnya akar, ya. Maka harus segera diganti dengan pot yang lebih besar. Oke, selanjutnya. Ya, cara merancang budidaya tanaman hias. Cara merancang budidaya tanaman hias meliputi A. Memilih jenis tanaman budidaya. Dalam memilih jenis tanaman budidaya, haruslah disesuaikan dengan wilayah setempat. Misal, tanaman adenium memerlukan wilayah yang memiliki ketinggian 700 meter dengan suhu 25-30 derajat Celcius. Adenium lebih sesuai hidup di lingkungan panas, kering, dan bersuhu tinggi. Oke, yang kedua, perencanaan proses budidaya. Proses budidaya dimulai dari persiapan lahan sampai tahap pemanenan. Perencanaan proses budidaya itu harus dilakukan secara detail dan terinci. Yang terakhir, pelaksanaan dan evaluasi budidaya tanaman hias. Dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Lakukanlah pengamatan dan pencatatan secara berkala tentang proses pertumbuhan tanaman. Lakukan evaluasi pada setiap tahapan hingga panen untuk perbaikan perencanaan budidaya berikutnya. Ya. Kemudian yang kelima, pengemasan dan perawatan hasil budidaya tanaman hias.
Apa fungsi daripada pengemasan dan perawatan hasil budidaya tanaman hias? Pengemasan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil budidaya tanaman hias. Pada luar kemasan diberikan keterangan nama barang atau varietas bunga, jenis mutu, nama, kode produsen, eksportir, jumlah isi, tujuan, dan produksi. Selanjutnya, yang keenam adalah perhitungan harga pokok produksi usaha budidaya tanaman hias. Nah, pada perhitungan harga pokok produksi usaha budidaya tanaman hias, ingat, pada penugasan di Google Classroom, anak-anak semua telah mendapatkan tugas dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, yaitu menanam tanaman hias. Tugas sekarang adalah estimasikan berapa biaya yang digunakan. Bagaimana cara mengestimasi? Lihat contoh pada buku pegangan halaman 43. Kirimlah estimasi biaya melalui Google Classroom. Ketujuh, strategi pemasaran produk. Dalam strategi pemasaran produk, setiap tanaman hias yang akan dijual dirawat hingga tampilannya menarik dan diberikan obat-obatan agar tidak terserang penyakit. Tanaman-tanaman hias juga diletakkan sesuai dengan jenisnya agar tampilan dapat terlihat menarik. Apabila pembeli tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut tanaman hias dan lainnya yang sudah dibeli, maka si penjual menyediakan jasa antar sampai tempat tujuan. Harga yang ditetapkan adalah yang sesuai dengan kualitas dan keindahan tanaman hias. Makin mahal tanaman hias, maka makin bagus juga jenis dan kualitas tanamannya. Jadi di dalam strategi pemasaran produk itu antara lain, satu, ya, tanaman itu harus diberikan dirawat hingga tampilannya menarik, ya. Kemudian kumpulkan tanaman itu sesuai dengan jenisnya. Setelah itu siapkanlah jasa pengantaran, ya. Setelah jasa pengantaran diberikan, ya, kadang supaya pembeli itu tertarik, ya, tidak lupa juga buatlah informasi tentang pemasaran. Dalam memberikan informasi pada calon pembeli, maka penjual tanaman, ya, biasanya meletakkan spanduk di depan tempat usaha mereka. Di spanduk ditulis barang yang dijual dan jenis-jenisnya. Tidak lupa cantumkan nomor telepon penjual. Oke, selanjutnya kita membahas tentang wirausaha budidaya tanaman hias. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan produksi baru, menyusun kegiatan untuk produk baru, mengatur permodalan, serta memasarkannya. Seorang wirausaha yang inovatif memiliki ciri-ciri, antara lain tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini. Meskipun cara tersebut cukup baik, selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaan, dan selalu ingin tampil berbeda, selalu memanfaatkan perbedaan. Hal-hal yang diperhatikan dalam wirausaha di tanaman hias antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah motivasi berwirausaha di bidang budidaya tanaman hias. Ya, permintaan tanaman hias di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat, sedang produk tanaman hias yang ada sedikit. Dengan kurang terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan permintaan tanaman hias, maka makin banyak masyarakat, ya, yang melakukan budidaya tanaman hias. Jadi tanaman hias ini, ya, untuk saat-saat ini orang-orang banyak yang membutuhkan tanaman hias, sedang ketersediaannya di pasaran, ya, terkadang cukup langka. Maka usaha di tanaman hias termasuk usaha yang menjanjikan. Kemudian yang kedua, perencanaan usaha budidaya tanaman hias.
dalam melakukan perencanaan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. 1. Buatlah skema wirausaha budidaya tanaman hias. Buat skema, ya. Yang dilakukan pertama adalah lakukanlah riset pasar. Ya, jadi masyarakat sekarang trennya menyukai tanaman hias jenis apa? Lakukan riset pasar. Terus lakukan pengembangan produk. Hasil rancangan, ya, buatlah hasil rancangan. Kemudian lakukanlah proses produksi. Setelah melakukan proses produksi, ya, maka kita akan mendapatkan hasil produksi atau produk. Setelah itu produk itu dipasarkan. Nah, ini, ya, harus dipelajari dengan seksama, ya, bagi semua orang yang berminat melakukan wirausaha di bidang budidaya tanaman hias. Jadi, bagaimana riset pasar? Keinginan pasar bagaimana? Setelah itu kita tentukan jenis produknya. Setelah jenis produk didapat, saya akan mengembangkan misal tanaman adenium, misal. Bagaimana pengembangan tanam adenium ini? Buatlah hasil rancangan bagaimana cara pengembangan. Setelah itu lakukanlah proses produksi. Maka setelah itu kita akan mendapatkan tanaman-tanaman adenium yang bagus. Setelah itu buatlah rancangan pemasarannya. Ya, yang pertama, jadi dalam proses perencanaan kita harus membuat skema rancangan. Kemudian yang kedua, lakukan proposal usaha. Terkadang ketika kita melakukan usaha pertama kali, maka terkadang kita selalu terkendala dengan yang namanya permodalan. Maka seorang wirausaha, ya, itu harus memiliki kemampuan menyusun sebuah proposal usaha. Dengan adanya proposal ini, maka seorang wirausaha nanti bisa mendapatkan permodalan. Ya, permodalan, habis itu permodalan itu dikembangkan untuk usaha, kemudian nanti akan mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana skema pembagian keuntungan itu dijelaskan semua di dalam proposal usaha. Kemudian yang ketiga, ya, membuat budidaya tanaman hias. Nah, misal nih, kita akan membuat budidaya tanaman mawar, misal. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan? 1. Kita butuh benih. Pilih buah mawar, ya, dari tanaman induk yang sudah produktif berbunga dan jenis unggul sesuai dengan keinginan. Kemudian lakukanlah teknik penyemaian benih, ya. Setelah itu lakukan pemeliharaan. Bagaimana cara memelihara? Misal siram media persemen mawar secara kontinu 1 hingga 2 kali sehari. Kemudian yang kedua, sapi bibit mawar yang sudah cukup besar ke dalam polybag kecil yang sudah diisi. Kalau sudah, bibit mawar ini makin hari makin tumbuh, kemudian lakukanlah pemindahan bibit. Setelah itu cara penanaman. Waktu tanam mawar adalah pada musim hujan. Bila keadaan airnya memadai, dapat dilakukan sepanjang musim atau tahun. Tanaman mawar yang ditanam berupa bibit cabutan tanpa tanah dan bibit yang berasal dari polybag. Nah, cara penanaman bibit mawar cabutan antara lain sebagai berikut. Misal, bagaimana cara membongkarnya, terus bagaimana pemotongannya, ya, sampai dengan penyiraman tanah di sekeliling tanaman hingga basah, misal begitu. Setelah itu, ya, dilakukanlah penyiangan. Setelah dilakukan penyiangan, lakukanlah pemupukan supaya tanaman mawar itu bisa berkembang cukup baik. Setelah itu, bagaimana panennya, ya? Anda buat standar sendiri, anak-anak bisa buat standar bagaimana jenis bunga mawar yang baik. Nah, setelah itu bagaimana kegiatan pasca panennya, ya. Jadi itu membuat budidaya tanaman hias. Jadi sekian dulu, ya, materi tanaman hias. Jadi pada part 2, gitu ya,
bagian kedua ini, ya, maka materi di dalam bab 3, ya, bisa dikatakan telah selesai. Pada bagian berikutnya nanti, ya, pada tayangan video berikutnya yang akan Pak Guru buat, Pak Guru akan membahas tentang soal-soal uji kompetensi bab 3. Nah, diharapkan peserta didik, ya, dapat belajar dengan sebaik-baiknya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir tahun. Semoga video ini bermanfaat, ya, dan bisa menjadi cara baru bagi anak-anak semua untuk belajar di tengah kondisi di mana kita tidak bisa bertatap muka karena adanya epidemi Corona COVID-19. Sekian, terima kasih, jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why do I, baby, why do I?